Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang implementasi kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi kurikulum. Implementasi merupakan penerapan konsep-konsep kurikulum yang masih terintegrasi dalam kegiatan praktik. Implementasi adalah proses penerapan gagasan, konsep kebijakan atau inovasi ke dalam tindakan praktis sehingga menimbulkan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi yang efektif merupakan hasil interaksi antara strategi implementasi, struktur program, tujuan pembelajaran, dan arahan kepala sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat pengertian bahwa kurikulum berarti sekumpulan mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan atau sekumpulan mata kuliah yang berkaitan dengan bidang keahlian tertentu. Kurikulum adalah perangkat rencana dan pengaturan isi bahan pembelajaran dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Program berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan pada setiap jenis atau jenjang atau satuan pendidikan, sehingga terciptanya tujuan pendidikan nasional. Menurut Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta metode pelajaran. Metodologi digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah perangkat program dan rencana pembelajaran bagi siswa yang menjadi tanggung jawab sekolah. Implementasi kurikulum adalah suatu proses penerapan gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi kurikuler pada kegiatan pembelajaran untuk mencapai keterampilan yang diinginkan, baik dalam bentuk modifikasi tentang pengetahuan, keterampilan, atau nilai dan sikap siswa. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar mengajar yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan program, siswa perlu ditempatkan sebagai pusat kegiatan. Hal ini bertujuan untuk membentuk karakter, peradaban, dan meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Menurut Mujamil Komar, dalam proses pembelajaran terdapat 4 prinsip dalam pengelola siswa, antara lain: siswa dianggap sebagai subjek, bukan objek. Fakta kondisi peserta didik sangat beragam, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lain-lain. Siswa hanya termotivasi belajar jika menyukai apa yang diajarkan. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut bidang kognitif, tetapi juga bidang afektif dan psikomotorik, bahkan mata kognisi. Eksekusi program dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor. Menurut Mujamil Komar, dalam proses pembelajaran terdapat 4 prinsip dasar dalam hal pengelolaan siswa, antara lain: siswa harus dianggap sebagai subjek, bukan objek. Faktanya kondisi peserta didik sangat beragam, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lain-lain. Siswa hanya akan termotivasi belajar jika menyukai apa yang diajarkan. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut bidang kognitif, tetapi juga bidang afektif dan psikomotorik, bahkan mata kognisi. Eksekusi program dipengaruhi oleh setidaknya 3 faktor. Karakteristik program meliputi ruang lingkup gagasan baru suatu program dan kejelasannya kepada pengguna di lapangan. Strategi implementasi adalah strategi yang digunakan dalam implementasi. Diskusi profesional, workshop, pengembangan, seminar, dan kegiatan yang dapat merangsang pengguna program di lapangan. Karakteristik pengguna program meliputi keterampilan guru-guru, nilai-nilai dan sikap terhadap program, serta kemampuan guru dalam melaksanakan program pembelajaran. Terkait implementasi kurikulum, diharapkan benar-benar nanti bisa diterapkan di sebuah lembaga pendidikan dan hasil yang didapat bisa sesuai dengan isi pada kurikulum tersebut. Maka dari itu, ketika menjadi guru atau menjadi pendidik, diharapkan bisa benar-benar
mengimplementasikan kurikulum yang berlaku pada para peserta didik dan mampu memahami karakter dan kepribadian yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Dengan itu, maka implementasi kurikulum bisa dikatakan berhasil jika sudah diaplikasikan dengan baik dan benar. Ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip implementasi kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum, di setiap satuan pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang menunjang tercapainya implementasi kurikulum. Prinsip-prinsip tersebut adalah A. Perolehan kesempatan yang sama. Prinsip ini mengutamakan penyediaan tempat yang memberdayakan semua peserta didik secara demokratis dan berkeadilan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. B. Berpusat pada anak, adanya upaya memandirikan peserta didik untuk belajar, bekerja sama, menilai diri sendiri. Hal ini penting agar peserta didik mampu education membangun kemampuan, pemahaman, dan pengetahuannya. C. Pendekatan dan kemitraan seluruh pengalaman belajar dirancang secara berkesinambungan, mulai dari taman kanak-kanak, kelas 1 hingga kelas 6. Pendekatan yang digunakan dalam pengalaman belajar difokuskan pada kebutuhan peserta didik yang bervariasi dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. D. Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan standar kompetensi disusun oleh pusat. Namun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing daerah atau sekolah. Pembinaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi satu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Berikut kelompok-kelompok kurikulum, implementasi kurikulum. 1. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah. 2. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru. 3. Kegiatan yang berhubungan dengan murid. 4. Kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. 5. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 6. Kegiatan pelaksanaan evaluasi. 7. Kegiatan pelaksanaan pengaturan alat. 8. Kegiatan dalam bimbingan dan penyuluhan. 9. Kegiatan yang berkenaan dengan usaha meningkatkan mutu profesional guru. Jadi dengan adanya prinsip-prinsip implementasi kurikulum tersebut, diharapkan dari pendidik mampu memahami dan menerapkan kurikulum dengan kegiatan yang dimana bisa menarik dan mampu dipahami oleh peserta didik. Karena dengan pendidik sudah memahami prinsip-prinsip tersebut, yang pasti dalam penerapan nanti hasilnya sudah pasti sesuai dengan apa yang ada di dalam kurikulum tersebut. Saya akan menerangkan tentang implementasi kurikulum melalui intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Yang dimana materi yang A yaitu kegiatan intrakurikuler, yaitu proses belajar mengajar di kelas, merupakan kegiatan utama sekolah, diberi kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Tujuan proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk dan mengubah struktur kognitif peserta didik berhubungan dengan tipe pengetahuan yang harus dipelajari dan harus melibatkan peran lingkungan sosial. Secara umum, strategi pembelajaran berpusat pada siswa. Yang dimaksud dengan pembelajaran berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang menekankan pada keaktifan belajar siswa. Jadi bukan pada keaktifan mengajar guru. Mengacu pada pendapat Saylor bahwa pembelajaran merupakan bentuk implementasi kurikulum sebagai dokumen tertulis. Maka pembahasan tentang pembelajaran tidak dapat terlepas dari persoalan implementasi kurikulum yang berlaku. Hasan mengatakan, jika kurikulum dalam bentuk rencana tertulis dilaksanakan, maka kurikulum dalam bentuk proses adalah realisasi atau implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis. Kegiatan kokurikuler ternyata tidak hanya mengembangkan kemampuan, namun juga siswa bermanfaat untuk menunjang kemampuan yang ada di kegiatan intrakurikuler, salah satunya melalui program BPG. Contoh lain kegiatan kokurikuler yaitu adalah kegiatan BTQ, kultum, tugas, dan juga bimbingan intensif sepulang sekolah ataupun sebelum pelajaran dimulai. Jadi untuk materi yang C itu yaitu kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan siswa
sekolah atau universitas di luar jam belajar kurikulum standar pada setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar sampai universitas adalah kegiatan ekstrakurikuler ditujukan agar siswa dapat mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang, yaitu di luar bidang akademik. Kegiatan ini diadakan secara swadaya dari pihak sekolah ataupun siswa itu sendiri untuk merintis kegiatan di luar jam pelajaran sekolah. Menurut kajian Anil Hendri mengenai fungsi kegiatan ekstrakurikuler, yaitu adalah sebagai pengembangan, di mana maksud pengembangan tersebut yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan dan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat mereka. Dan yang kedua yaitu sosial, yang dimana fungsi kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya mengembangkan kemampuan yang ada pada diri sendiri, namun juga rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga yaitu rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler di mana mampu mengembangkan suasana yang rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang berproses dalam bakat tersebut. Dan yang keempat yaitu persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik. Dan kegiatan ekstrakurikuler berfungsi membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat. Melalui ekstrakurikuler, peserta didik dapat memantapkan pengembangan kepribadian siswa yang cenderung berkembang, apalagi siswa-siswa yang mungkin pada dasarnya minder untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, maka pada gurunya itu mampu menarik daya seseorang atau siswanya apabila dia mempunyai bakat yang dipendam bisa dikembangkan lagi, di mana di situ siswa tersebut mampu melatih dan mengembangkan bakat yang dia punya. Maka dari itu nanti di lembaga pendidikan mampu mengadakan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan materi, yang dimana lembaga pendidikan tersebut bisa menerapkan kurikulum tersebut dengan baik, dan para peserta didik mampu mengikuti dan memanfaatkan kegiatan tersebut, apalagi kegiatan ekstrakurikuler yang dimana lembaga pendidikan harus mampu memahami kepada peserta didik terhadap bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswanya, agar siswa tersebut nanti mampu mengembangkan dan mewadahi potensi yang ada dalam peserta didik. Dan pada pengembangan tersebut peserta didik diharapkan mampu mengikuti kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa sampai ranah internasional. Mungkin terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan dari implementasi kurikulum adalah proses penerapan kurikulum dalam bentuk pembelajaran yang melibatkan interaksi siswa dengan guru dan konteks permasalahan baik di dalam maupun di luar kelas. Kurikulum yang telah disusun harus diimplementasikan di lapangan. Dan implementasi kurikulum adalah juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis dan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan di siswanya. Kurikulum implementasi meliputi beberapa tahap seperti perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pembelajaran terdiri atas perencanaan dan pelaksanaan. Jadi bahwasanya proses implementasi kurikulum itu membutuhkan siswa dan gurunya. Jadi evaluasi terhadap perencanaan merupakan tolak ukur dan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran implementasi, yang dimana implementasi kurikulum tersebut harus menjadi dinamis dan terkait terhadap siswanya, yang menjadi suatu target yang harus diharapkan terhadap implementasi kurikulum tersebut. Dan karakteristik anak didik baik perkembangan intelektual, emosional, serta fisiknya dalam implementasi kurikulum, yaitu di mana siswa tersebut mampu mensinkronisasi dan dukungan terhadap implementasi kurikulum tersebut. Perangkat terbuka serta materi pelatihan sangatlah penting. Implementasi sangatlah juga harus dibutuhkan terhadap siswa tersebut untuk mempertimbangkan terhadap minat dan bakat siswanya, untuk mengembangkan suatu bakat dan minat di siswanya. Jadi untuk implementasi kurikulum juga harus mempertimbangkan perubahan rencana dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. I got so